Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Mengawali renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan memberlakukannya menurut pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 bagian A. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita ini adalah berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Nas renungan firman Tuhan hari ini dilatar belakangi tentang keberadaan umat Israel atau Yehuda, di mana umat Allah Yahweh itu cenderung berbuat jahat di hadapan mata Tuhan Allah Yahweh dengan penyembahan berhala atau menduakan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup umatnya itu. Apa yang diperbuat oleh umat Israel atau Yehuda dulu hampir tidak jauh berbeda dengan kita orang yang beriman percaya kepada Kristus pada masa kini dan di sini, pada diri kita ini masing-masing. Perbuatan jahat umat manusia itu tidak hanya mengabaikan Tuhan Allah Bapa terhadap perintah yang sudah disampaikannya kepada umat di dunia yang sampai sekarang dan tidak pernah dicabut oleh Tuhan Yesus adalah perintah yang pertama sampai dengan yang keempat yang berdimensi vertikal, tetapi sekaligus juga itu adalah pelanggaran perintah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Tuhan sungguh-sungguh merindukan umatnya hidup kudus. Maka oleh sebab itu, segeralah kita bertobat apabila melakukan dosa atau kesalahan yang sungguh-sungguh akan berujung kepada kematian kekal atau kuasa maut menguasai kita itu, supaya umatnya bisa terlepas dari belenggu dosa dan dapat menjadi umat yang berhak menerima keselamatan kekal karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sekali untuk selama-lamanya bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat meninggalkan kuasa dosa dan kuasa maut itu. Renungan firman Tuhan kali ini juga mau mengajarkan kepada kita agar kita jangan sampai mengeraskan hati hidup dalam belenggu dosa atau belenggu maut atau belenggu kematian kekal itu, tetapi mau segera bertobat meninggalkan perbuatan dosa apabila kelak kita masih saja terjebak melakukan dosa itu. Bertobatlah daripadanya. Sebesar apapun dosa kesalahan yang kita lakukan sesungguhnya, apabila kita mau sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala kejahatan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Melihat itu, lalu kita mau melakukan segala kebaikan dan kebenaran yang penuh kasih seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan membebaskan kita dari belenggu dosa atau maut atau kuasa kematian kekal itu. Apabila dosa kita diibaratkan merah seperti kirmizi sekalipun, maka secara pasti oleh kasih-Nya yang begitu besar itu akan diubahkan dan dijadikan olehnya menjadi putih seperti salju. Atau apabila semerah-merahnya seperti kaum kesumba, maka akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya Tuhan Yesus akan menjadikan kita suci kudus tanpa dosa lagi. Bagi kita umat yang beriman percaya kepada Kristus sekarang ini, yang masih saja ragu-ragu di dalam mengimani dan mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesus itu saja satu-satunya juru selamat dunia, yang masih mau percaya juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan antikristus seperti melakukan penyembahan berhala modern seperti memakai jimat atau
mantra-mantra, pergi ke dukun, percaya horoskop atau ramalan bintang, dan perbuatan jahat dan lain-lainnya lagi yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, hendaknya segera bertobat, segera meninggalkan semuanya itu sekarang juga, untuk hanya mau beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja dengan segenap roh, jiwa, dan raga kita. Apabila kita mengikuti hukum atau perintah Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kita itu saja, maka kita secara pasti akan mendapat keselamatan yang tidak hanya sekedar yang kita terima, mandek dan berhenti di dunia ini saja, tetapi kita akan memperoleh keselamatan yang kekal yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus di sorga kelak. Tetapi bila kita mengeraskan hati, maka kematian atau kesengsaraan, penderitaan di dunia ini tidak akan pernah berujung. Maka kematian dan kesengsaraan itu sendiri di akhirat kelak akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya dalam Yesaya 1 ayat 19 dan ayat 20. Selamat memperlakukan kegiatan kehidupan dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat di hadapan mata Tuhan Yesus Kristus yang Maha melihat, yang Maha mendengar itu, dan belajarlah terus untuk berbuat baik menurut aturan dan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh mau berhenti berbuat jahat dan sekaligus belajar terus untuk berbuat baik seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Karena itu kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati ini hanya kepada-Mu saja. Roh Kudus mampukan kami juga untuk terus mendoakan mereka yang dalam kondisi sakit karena gangguan COVID-19 ini, supaya mereka boleh disembuhkan karena pertolongan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.